Dalam segmen kali ini kita ingin coba bincang-bincang santai. Di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan sosok pemuda desa yang saya pikir adalah sosok yang menginspirasi bagi kita. Karena mengapa saya bilang sangat inspiratif, karena menurut saya bincang-bincang dengan Mas Abdus Salam ini adalah sosok pemuda yang inspiratif, karena menurut saya adalah sukses dalam asumsi saya adalah beliau dalam pendidikan sukses ya, mulai dari sarjana S1 sampai sekarang sudah memulai pendidikan dan promosi doktor insya Allah. Nah, kali ini kita akan bicara soal bagaimana tips untuk menginspirasi kita semua, karena sekolah ini merupakan bagian dari penting untuk karir dan lain sebagainya. Mas Abdus Salam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Abdus Salam, ini kita ingin sedikit bincang-bincang, mungkin menjadi inspirasi. Dulu di era 80-an sampai 90-an jarang ya orang sekolah di Desa Rumbia Timur ini ya. Jarang ya. Sekolah formal ya. Jarang ya. Tapi sekolah informal seperti di pesantren sudah dulu. Sudah dulu ya. Mas Abdus Salam, apa yang menjadi motivasi Anda waktu itu di saat orang jarang sekolah tapi Anda memilih sekolah ke Anokoya dan terus melanjutkan pendidikan ke Unmuh di Malang? Apa yang menjadi motivasi Anda dulu itu? Pertama kalau dari MI atau SD atau MTS di MAN di Pamekasan, inspirasi sebenarnya muncul dari MAN gitu, dari MAN. Kalau sekolah seperti anak kecil lainnya pasti ikut-ikutan kan, tidak mau bermimpi mau jadi apa atau kemudian mau menempuh perguruan tinggi. Tetapi di MAN, karena tradisi di SMA di kota biasanya itu ada banyak perguruan tinggi yang promosi di SMA atau di sekolah-sekolah negeri di kota gitu. Nah, tiba-tiba ada yang saya ingat betul itu adalah guru bahasa Inggris Pak Rodai namanya itu, bahwa pendidikan itu adalah salah satu media atau alat bantu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Memang nasib orang tidak sama, tetapi bisa saja bisa menjadi salah satu referensi bahwa semua orang itu berhak mendapatkan dan memperoleh pendidikan yang layak. Salah satunya mungkin dengan perguruan tinggi gitu. Waktu itu ya, yang terinspirasi di SMA atau di MAN Pamekasan itu. Menurut saya itu, jadi setiap anak warga negara, setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oke, Mas Abdus Salam, kan orang yang melihat Anda sekarang adalah sukses, karena sukses dalam pendidikan, mungkin juga menjadi bagian dari pekerja profesional misalnya. Anda terbilang cukup berani ketika melanjutkan Sanawiyah di Anokoya, MAN di Pamekasan, lalu kemudian perguruan tingginya adalah perguruan tinggi terbaik Jawa Timur, Unmuh. Anda kan orang tidak punya. Nah, menempuh jalan terjal ini gimana, Mas? Ya, kan ada falsafah orang dulu itu. Orang cerdas, orang pintar itu kalah sama orang ulet, tekun gitu. Atau kata orang Madura itu orang kotu gitu. Nah, kalau di MTS di Anokoya dulu ada sosok yang sering memotivasi, Pak Sahnawi Hasan namanya itu. Itu yang kemudian memotivasi untuk memilih sekolah yang dikelola dengan baik. Kalau di swasta biasanya kan kadang-kadang masuknya aja jarang begitu. Nah, sebenarnya agak susah kemudian diuraikan ketika misalnya harus sekolah karena tidak punya mimpi untuk, kalau masih di MTS tidak punya mimpi untuk sekolah tinggi begitu. Tetapi pilihannya itu adalah ketika banyak berinteraksi dengan banyak orang, nah, itu menjadi salah satu inspirasi gitu. Jadi banyak bergaul dengan banyak orang, mungkin salah satunya adalah di sekolah gitu. Sehingga relasi, kalau sekarang misalnya kuliah begitu, itu relasi sosial yang harus kita bangun. Kemudian juga ya harus, karena meyakini bahwa sebenarnya doktrin di madrasah itu sebenarnya kan sudah familiar gitu ya. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina.
menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim dan laki-laki maupun perempuan. Tetapi hadis ini kadang-kadang direduksi, salah dipahami, seolah-olah kalau misalnya yang penting sudah kuliah, sudah mondok, meskipun mondoknya 1 tahun bahkan berapa bulan sudah dianggap selesai. Begitu. Padahal kalau kita memahami secara mendalam hadis ini bahwa siapapun juga harus berpendidikan. Berpendidikan maksudnya itu medianya adalah sekolah. Karena orang berpendidikan sebenarnya bisa menempuh jalur-jalur informal, tetapi medianya yang sangat efektif adalah ya sekolah. Oke. Di benak Anda dulu, Mas Abdul Salam, ketika di MAN atau di masa sekolah menengah atas itu kan biasanya banyak mimpi-mimpi dan cita-cita sehingga Anda harus wajib melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan sekarang Anda promosi doktor di Surabaya atau di mana? Di Brawijaya. Di Brawijaya ya. Sekarang Anda promosi doktor. Apa yang ada di benak Anda, di mimpi Anda dulu? Anda kan termasuk orang yang tidak mampu berangkat dari kampung yang penghasilannya hampir tidak ada sama sekali. Apa yang di mimpi Anda dulu itu? Waktu itu di zaman saya yang kuliah hanya Ki Ja'far kalau tidak keliru. Bahkan kemudian saya dulu bercita-cita mau masuk YJN gitu. Masuk YJN, tetapi orientasi berubah ketika di MAN. Di MAN bahwa ternyata juga sekolah yang katanya dulu YJN itu juga tidak terlalu bagi saya waktu itu, karena banyak yang dari UNER, dari ITS dan macam-macamnya itu dari Undip, itu juga merubah orientasi bahwa sekolah tidak harus di YJN begitu. Nah tentu ketika misalnya Paman Jahra saya itu, bapak tiri saya itu bilang di teman nih gitu, mengharap-harap sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena keadaan gitu. Keadaan yang orang tidak punya, kemudian nekat bahasanya begitu. Tetapi keyakinan itu bahwa pendidikan itu akan merubah segalanya gitu. Pendidikan akan merubah cara pandang orang, kemudian cara memutus mata rantai kemiskinan gitu. Tetapi ini lagi-lagi kemudian di kampung kadang-kadang di madrasah-madrasah itu kadang-kadang hadis yang tadi saya sampaikan itu kurang dipahami secara mendalam begitu. Nah, tentu kenapa harus bercita-cita sarjana begitu, harus sarjana karena di proses interaksi ketika di SMA atau di MAN itu. Itulah awal mimpi kemudian bahwa saya harus sekolah gitu. Karena interaksi tentu kemudian karakter kita dibentuk itu dari lingkungan. Lingkungan bahwa di MAN atau di Pamekasan waktu itu banyak teman-teman yang kuliah. Itulah kemudian yang jadi inspirasi, menjadi inspirasi, mendorong keyakinan bahwa saya harus sekolah, bahwa setiap orang itu punya berhak juga menjadi sarjana begitu, meskipun keadaan seperti apapun gitu. Tentu dengan tidak punya teman, tidak punya senior yang kemudian yang menjadi sandaran waktu itu di Malang, ya hanya berangkat modal nekat saja gitu. Meskipun juga ada teman-teman di Malang yang sudah dulu lebih sekolah karena waktu itu setelah lulus, karena tidak lulus di UMPTN kemudian juga harus nganggur 1 tahun gitu. Tetapi keyakinan bahwa pendidikan adalah menjadi basis, menjadi orientasi yang merubah akan semua keadaan gitu. Tanpa pendidikan sekarang pasti tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Mas Abdul Salam, kan banyak teman-teman yang ternyata menempuh pendidikan di sarjana dan lain, tapi mungkin mereka juga, ini bukan soal soal nasib seseorang, tetapi kan kadang mereka itu terhenti di jalan, mereka putus asa dan susah untuk berkembang. Padahal titelnya sudah sarjana, tapi mereka belum bisa berkembang, dalam tanda kutip karir mereka itu terputus. Apa juga tips bagi teman-teman? Kalau dulu itu teori-teori mengatakan bahwa itu harus ada istilah intellectual quotient ya. Jadi orang hanya bersandar kepada kepintaran dan kecerdasan. Tetapi itu juga bergeser terkait dengan ada istilah emotional quotient gitu. Emotional quotient itu adalah orang itu harus membangun teman, berteman dengan semua orang itu harus baik. Jadi tidak membatasi teman, tetapi harus memproteksi juga bahwa kalau misalnya kuliah ya harus tuntas begitu. Berteman, berorganisasi itu tidak boleh kita membatasi. Tetapi akhirnya juga bergeser dari intellectual quotient kemudian emotional quotient, kemudian ada istilah SQ itu, ada spiritual quotient gitu. Nah, kenapa banyak sarjana gitu? Kalau di kelas dulu di dunia aktivis itu bahwa
kecerdasan itu sebenarnya bukan hanya di bangku kuliah, tapi di bangku-bangku kultural, kuliah kultural gitu, kelompok-kelompok studi gitu. Nah, memang perguruan tinggi itu memberikan ruang yang seluas-luasnya, memberikan pilihan yang sebebas-bebasnya, Anda mau cerdas atau tidak. Tentu kemudian dengan banyak membaca literatur. Meskipun sarjana tapi tidak bisa berorganisasi, membangun relasi dengan orang, dengan banyak orang dan menutup diri, kemudian juga kurang membaca literatur. Ya, sarjana hanya sebatas formalitas, tetapi dalam konteks pemikiran, wawasan mungkin barangkali bisa saja kalah dengan Sohibul Imron yang hanya sekolah dasar gitu. Tapi karyanya sudah melampaui profesor begitu. Oke. Baik, secara pendidikan mungkin saya tidak cukup ada waktu sekitar 1 jam persoalan liku-liku Anda, perjuangannya mulai dari tingkat dasar sampai sekarang sedang memperjuangkan atau promosi doktor. Nah, sekarang sebagai inspirasi, Anda bekerja di mana, Mas Abdus Salam? Saya mulai pekerjaan tetap 2007 itu jadi pendamping pemberdayaan program PNPM Mandiri Perkotaan. Kemudian juga sampai sekarang di Surabaya, tetapi juga sambil ngajar sebenarnya di kampus di dosen juga ya? Di dosen tetapnya di Muhammadiyun, tetapi kadang-kadang juga menjadi dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian dosen LB juga di Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Jadi di samping juga aktif di berbagai organisasi tentu ya, yang itu menurut saya itu adalah sebagai basis gitu, sebagai dasar bagi kita bahwa pintar tidak cukup. Tidak cukup ya. Apa yang terpenting? Jaringan? Kata John Field di dalam buku Modal Sosial itu, orang tidak bertanya tentang kepintaran Anda gitu, tapi orang bertanya berapa jumlah teman Anda gitu. Itu menuntut kita bahwa membangun relasi sosial itu penting begitu. Karena orang tidak hanya bermodalkan kecerdasan dan kepintaran, tapi miskin relasi sosial begitu. Nah, ini harus sesuai keduanya itu harus berjalan berdampingan antara intelektual dan modal sosial. Nah, modal sosial itu adalah misalnya tentang relasi sosial, tentang trust building dengan teman begitu. Itu yang paling penting kalau sekarang itu. Baik, yang terlihat Mas Abdus Salam, Anda kan wilayah kerjanya di Surabaya ya, Surabaya Madura. Di Surabaya Madura ya, di bawah Kementerian PUPR ya, di kotaku ya. Yang masyarakat lihat, Anda pulang ke kampung sini menjadi orang sukses, bawa mobil, dan pasti gajinya dianggap besar karena Anda sukses. Kira-kira berapa gaji Anda di pendampingan sosial itu? Orang kan banyak penasaran dengan ini Mas Abdus Salam pulang kampung bawa mobil dan lain sebagainya. Itu mungkin oleh masyarakat dianggap sebagai ciri sukses Mas Abdus Salam juga. Ya, kadang-kadang kan orang kampung menilai itu kan dari fisik ya. Ya, betul itu. Jadi itu ukuran orang sukses itu ukurannya dari fisik, bawa mobil begitu. Padahal mobilnya orang gitu. Kemudian kalau gaji ya cukup lah. Cukup gitu. Mungkin juga kalau di PNS itu golongan mungkin 4B gitu. 4B ya. Wah, sudah ke atas 5 juta berarti ya. Nah, tetapi kadang-kadang parameter kesuksesan itu yang harus digeser sebenarnya itu. Orang harus dirubah cara memahami seseorang itu bahwa sukses bukan zahir begitu, bukan fisik begitu ya. Orang kalau misalnya kalau ukurannya bawa mobil atau uang begitu, orang nggak usah sekolah. Gitu. Iya. Orang nggak sekolah ya mungkin kerja di mana yang mendatangkan uang, tetapi sebenarnya adalah kalau berpendidikan, kemudian juga orang sekolah tidak hanya persoalan uang sebenarnya tetapi persoalan cara pandang memahami hidup gitu, bahwa kita itu adalah sebenarnya adalah orang yang memang harus disuruh oleh Tuhan untuk belajar begitu, karena memang wahyu pertama kan Iqra gitu. Suruh baca gitu, membaca realitas sosial, tidak hanya membaca literatur tekstual seperti buku, tetapi juga realitas sosial, politik dan budaya itu kita harus pintar membaca. Kalau enggak mungkin juga akan tergeser oleh arus informasi yang saat ini juga luar biasa begitu. Dan itulah yang menjadi alasan Anda sampai hari ini masih menempuh doktor itu ya? Ya, saya meyakini bahwa sekolah itu penting. Nah, makanya kemudian saya memberanikan diri untuk S3 begitu, untuk sekolah begitu, biar tuntas sekalian begitu, biar ya orang kampung, orang nggak punya begitu, yang nekat begitu untuk sekolah, karena ada momentum untuk ada sekolah ya sekolah gitu. Oke, yang terakhir Mas Abdus Salam,
apa pesan terpenting terutama bagi kaum pemuda di kampung Anda di Desa Rombia Timur? Apa yang perlu pesan yang tersampaikan agar sukses dalam tanda kutip, sukses dalam menempuh pendidikan, sukses dalam berkarir dan lain-lainnya? Pesan saya singkat, kalau Anda tidak mau miskin, melanjutkan tradisi kemiskinan orang tuanya, ya sekolah. Sekolah ya? Sekolah. Iya. Kenapa? Karena itu tuntutan pasar. Karena tuntutan pasar begitu. Iya. Jadi harus, meskipun ada orang bilang ada dua hal menghadapi hidup ini. Satu tentang intelektual, yang kemudian yang kedua moralitas gitu. Iya. Iya. Nah, pesan saya adalah, kalau mau memutus mata rantai kemiskinan, maka pendidikannya harus lebih baik dari orang tuanya. Oke. Kalau tidak, maka lingkaran kemiskinan itu akan berkutat. Ya mohon maaf gitu, misalnya orang tuanya sekolah SD, Ya. anaknya mungkin bergeser kepada SMA. Ya. Nah, sementara sekarang SMA atau aliyah itu juga kurang marketable gitu. Ya. Nah, sudah SMA tapi tidak punya relasi sosial, itu tambah menumpuk persoalan-persoalan sosialnya itu. Oleh karena itu ya, kalau Anda ingin memutus mata rantai kemiskinan dan persoalan sosial yang mendera lingkungannya, ya harus sekolah. Oke. Oke, Itu baik. aja. Oke, pemirsa, bincang-bincang singkat ini belum cukup ya, tapi dapat dipahami dan sangat menginspirasi bahwa kunci dari semua kesuksesan hidup kita ini adalah bagaimana kita menempuh pendidikan. Cerita dari Mas Abdul Salam ini bagaimana perjuangan sejak kecil yang banyak menginspirasi sehingga sampai hari ini dia melanjutkan sekolah di promosi doktor. Maka inilah pentingnya bagaimana pendidikan memutus rantai kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul Salam. Sama